Eh, tapi mungkin begini ya, karena sekarang jati diri itu menjadi satu hal yang rancu mungkin. Saya yang mana yang dimaksud? Ini gue loh, gitu. Apakah saya yang dimaksud itu adalah satu hal yang memang melalui satu proses yang panjang sehingga dia menemukan saya itu yang kita katakan sebagai jati diri lah ya. Atau jangan-jangan ini adalah sebuah ilusi. Udah. Ketemu lagi kita. Iya. Aduh, kita mau ngobrol apa nih? Aku Ngobrol ada apa topik ya? menarik sih. Apa tuh? Tentang fenomena flexing. Fenomena flexing di kalangan anak muda. Terutama ya. Tapi anak tua juga ada yang suka flex. Ya ada, cuman kan kebanyakan kan anak muda gitu, coach. Iya, Itu iya. pengen menggali fenomena flexing ini apa ada kaitannya nggak sih dengan pencarian jati diri seseorang? Gitu. Karena kan kita bisa lihat kaitannya, apakah ini berkaitan juga dengan mencari pengakuan, validasi atas dirinya sendiri di depan banyak orang, halayak umum lah gitu. Tapi yang jadi lucu, fenomena ini makin kesini makin bertumbuh, growing, makin nambah gitu, levelnya naik gitu. Karena dipupuk terus. Nah itu. Sedangkan nih kalau misalnya orang-orang yang kita lihatnya dari sisi yang menjalankan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ajaran leluhur misalnya. Kan kita nggak boleh sombong nih. Ya, ilmu padi. Ilmu padi makin berisi makin merundung. Sesederhana mungkin kita memperlihatkan pada orang lain. Meskipun di belakang kita punya Mercy 4 misalnya, Alfa 8, tapi nggak perlulah kita kayak gitu. Tapi itu jadi berbeda sekali dengan yang kita lihat di sosial media. Itu ada kaitannya nggak sih si flexing ini dengan pencarian jati diri seseorang, Coach? Menurut lu gimana? Sepertinya sih ada kaitannya dengan pencarian jati diri. Nah, tapi mungkin begini ya, karena sekarang jati diri itu menjadi satu hal yang rancu mungkin. Satu hal yang mudah diucapkan, tapi jangan-jangan banyak orang yang nggak ngerti apa sih yang dimaksud dengan jati diri itu. Iya sih, betul juga. Gitu ya. Nah, sehingga banyak, kayak kalau sekarang nggak usah heran lah ya, banyak orang yang mengatakan gini, wah ini mah saya. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ini mah saya? Saya yang mana yang dimaksud? Ini gue loh. Gitu. Apakah saya yang dimaksud itu adalah satu hal yang memang melalui satu proses yang panjang sehingga dia menemukan saya itu yang kita katakan sebagai jati diri lah ya. Atau jangan-jangan ini adalah sebuah ilusi. Jadi saya yang dimaksud di situ adalah bukan saya yang sebenarnya, tetapi saya yang saya inginkan. Pakai topeng dong. Pakai topeng, betul. Karena kalau bicara jati diri itu kan proses panjang. Mencapai jati diri, pertama sekali kita harus tahu tentang konsep diri dulu nih. Dari konsep diri, kita menjadi citra diri. Jadi kalau konsep diri itu masih di dalam pemikiran, saya mau apa ya, itu kan ada konsepnya nanti. Lalu kemudian dari konsep itu berujung pada sebuah tindakan, perilaku. Nah ini menjadi citra diri. Dengan konsep ini apa yang saya mau tampilkan. Nah ketika ini menjadi satu hal yang sudah baku nih, wah ini saya nyaman nih melakukan ini gitu. Nah itu baru menjadi jati diri. Nah tapi kalau sekarang kita kagum sama seseorang, kita ingin menjadi seperti dia, lalu kita mengatakan bahwa jati diri kita itu adalah dia. Nggak salah sih, tapi prosesnya berbeda.
Tapi berarti kan belum bisa disebut itu jati dirinya dia yang sejati gitu. Bukan. Kan? Jadi kalau yang seperti tadi kita kagum sama seseorang ingin menjadi seperti dia, itu bukan jati diri, itu namanya identifikasi. Gitu. Okay. Kita hanya ingin seperti orang yang dikagumi, itu namanya identifikasi, bukan jati diri. Nah kalau tentang konsepnya itu sendiri, yang tadi sebutkan tuh sebelumnya ada konsep diri konsep dulu, kemudian ada citra diri. Jati diri. Nah konsep diri itu seperti apa sih? Kayak gimana sih? Penjelasannya nih. Konsep diri itu kan sebuah pemikiran tentang satu hal atau satu pengenalan terhadap diri sendiri yang kita inginkan. Oke. Okay. Nah, tapi mencapai sebuah konsep diri juga panjang nih ceritanya. Panjang banget. Karena pertama sekali sebelum kita mendapatkan konsep diri, kita harus kenal dulu dengan diri kita. Berarti nggak begitu berojol langsung punya konsep dong. Ya itu yang dimaksud dengan perjalanan panjang itu sejak kita lahir sampai ke usia sekarang misalnya. Betul. Makanya leluhur kita dulu mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Jadi bukan hanya perjalanan kehidupan saja, tapi perjalanan ke dalam diri itu kan sebetulnya lebih ke arah bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Nah, kendalanya adalah jangankan mengenal. Masyarakat sekarang itu, ya saya yakinlah, bahkan banyak sekali yang sudah tidak terhubung lagi dengan dirinya. Definisi mengenal diri sendiri itu mungkin kalau menurut pemahaman aku ya, itu adalah mengakui. Betul. Mengakui dengan jujur apa adanya kita gitu. Iya. Dengan segala keburukan, dengan segala kebaikan, kelemahan, kekuatan, semuanya itu diakui dengan jujur. Memang iya. Misal saya orangnya emosian misalnya teh. Itu mah bukan misal. Ya, contoh misal emosian, tapi kita juga harus mengakui dengan jujur, oh iya, emang iya gue emosian gitu. Tapi ada sisi baik juga dong, misalnya gue tuh perhatian loh sama orang, misalnya gitu. Iya. Tapi banyak yang banyak orang yang sulit untuk mengakui dirinya sendiri dengan jujur. Nah itu makanya terjadi kebingungan nih. Konsep diri itu sebenarnya kayak gimana? Karena dia sendiri itu tanpa sadar pun tidak bisa mengakui, tidak menerima lah. Iya. Gitu. Jadi kalau perjalanan panjangnya mengenal diri itu termasuk di dalamnya kan menerima diri apa adanya, seada-adanya. Gitu. Yeah. Nah hanya kadang kita menganggap bahwa mengenal diri itu sudah perjalanan akhir. Sehingga pada saat ada satu kualitas dalam diri kita yang bertentangan dengan katakanlah norma sosial atau norma sosial, dogma dan lain sebagainya, itu cenderung untuk diingkari. Kita tidak mau menerima itu. Ya misalnya kayak tadi, wah ternyata saya adalah orang yang emosional. Tapi secara norma sosial, orang yang emosional itu tidak disenangi oleh orang lain. Sehingga kualitas diri ini justru ditekan. Saya nggak mau. Saya diumpetin lah gitu ya. Nah, padahal kan menderita sendiri di dalam dirinya. Iya dong. Iya, benar. Nah, jadi itu perjalanan panjang menerima diri sendiri. Nah, pada saat kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya, kita mulai terhubung nih. Nah, tapi kan perjalanan nggak selesai di situ. Betul. Pada saat kita sudah kenal dengan diri kita, jadi sudah kenal diri, kita tahu nih. Kayak tadi contoh, saya tuh emosian. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, saya tahu kalau saya mengeluarkan sifat emosian ini, saya akan menjadi orang yang menyebalkan. Maka saya harus bagaimana? Kan mulai belajar. Nah, maka kita naik tahap ke sadar diri. Sadar diri itu kan bukan punya kemampuan untuk menerawang, bukan. Tetapi kita menyadari bahwa oh saya punya sifat emosional, saya harus bagaimana mengelola emosi ini supaya saya jangan menjadi orang yang menyebalkan. Gitu. Nah itu sudah masuk ke sadar diri. Ketika sudah sadar diri,
di puncaknya dari kenal diri itu adalah kita menjadi orang yang tahu diri atau konsep diri gitu ya. Kita menjadi orang yang tahu diri. Nah, pada saat kita sudah tiga-tiganya udah dapat nih, ya sudah pasti dapat lah. Kalau kita sudah tahu diri, kita kenal diri. Kita nggak mungkin orang tahu diri kalau dia nggak kenal dirinya. Nggak mungkin dia tahu diri kalau dia nggak sadar diri. Nah, begitu dia sudah kenal diri, dia sudah sadar diri, dia sudah tahu diri, maka konsep diri itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, barulah dia mulai berpikir, dengan konsep yang saya punya, citra apa sih yang saya mau tampilkan di masyarakat? Ya. Nah, citra diri ini ada dua. Citra diri yang sifatnya delusional dan citra diri yang sifatnya istilahnya itu karya nyata. Ada karyanya, gitu. Dia berkarya. Oke, contoh misalnya gini. Saya adalah seorang sambil ngerokok ya nggak apa-apa. Iya, sambil merokok. Saya adalah seorang, ya contoh gini deh. Saya ingin berbakti pada masyarakat. Dalam bakti itu kan banyak banget kan. Yang mungkin tidak mungkin lah dilakukan semuanya. Maka harus memilih barangkali satu di antara bakti yang bisa dilakukan. Kemudian memilih, oke, saya mau berbakti di bidang kesehatan mental misalnya. Kesehatan mental juga banyak kan. Atau kita spesifikkan bisa menjadi, ada pilihan-pilihan seperti mau jadi psikiater bisa, mau jadi psikolog bisa, mau jadi pekerja sosial bisa, mau menjadi salah satunya hipnoterapis bisa, jadi coach bisa, banyak pilihannya. Kemudian mulai memilih, oke, saya mau jadi seorang, katakanlah saya mau jadi seorang hipnoterapis misalnya. Itu kan berarti konsepnya sudah ada. Baru kemudian citra diri, saya mau menampilkan supaya orang itu tahu bahwa saya adalah seorang hipnoterapis, maka apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kita sudah berbicara tentang karya jadinya. Berkarya, jadi bukan flexing gitu, bukan pamer gitu. Oh iya, jelas. Kalau punya karya mah bukan berarti pamer, hanya sekedar pamer kan? Iya. Nah, nanti begitu si karyanya itu sudah dikenal orang, maka si jati dirinya sudah terbentuk. Gitu. Alias personal branding itu tadi. Personal branding tadi. Yang benar ya, karena sekarang kan banyak personal branding yang dipaksakan. Bahkan cenderung ya mohon maaf, menipu lah gitu. Padahal karyanya nggak ada. Karyanya nggak ada. Bahkan mungkin kemampuannya juga nggak ada. Ya banyaklah orang-orang yang seperti itu. Nah betul, memang fenomena itu yang banyak sekarang yang dibilang tadi meningkat itu. Karyanya nggak ada, tapi dia istilahnya kayak bela-belain lah, minjem karya orang lain demi citranya dia di mata publik misalnya, betul, gitu. Betul. Itu apakah ada kaitannya dia dengan belum menemukan jati dirinya, atau dia membutuhkan pengakuan, validasi dari orang banyak bahwa oh iya dia tuh punya karya ini, dia tuh banyak uang lah misalnya, atau gimana gitu. Atau jangan-jangan dia masih bingung dengan dirinya sendiri. Mungkin juga sih. Karena seseorang yang sudah punya jati diri, nggak mungkin dia butuh pengakuan dari orang lain. Karena tadi syaratnya kan mengakui diri sendiri dulu, itu udah paling dasar sekali. Jadi kalau kita sudah mengakui diri kita apa adanya, ya istilahnya gini deh, kita udah kenyang makan di rumah, masih mau jajan nggak di luar? Enggak sih. Kan enggak. Jadi kalau diri kita itu sudah kenyang dengan pengakuan oleh diri kita sendiri, oleh kita sendiri, kita nggak akan butuh pengakuan dari orang lain. Karena kita sudah tahu, kita sudah kenal dengan diri kita. Justru kadang-kadang, ini kalau pengalaman pribadi ya, ketemu dengan orang-orang yang sudah punya jati diri, nggak pernah mau ngaku. Ditunjukin kebaikannya, oh, enggak, itu mah bukan saya. Serius, nggak pernah mau ngaku. Itu seriusan nggak ngaku atau memang dia cuma pura-pura doang? Seriusan nggak ngaku, memang nggak ngaku. Walaupun semua orang tahu bahwa itu tuh karyanya dia, nggak ngaku gitu. Ini kecuali kalau misalnya berkaitan dengan haki ya, dengan hak intelektual itu beda. Ya kayak contoh misalnya komposer mengakui karyanya dan bahkan mungkin sampai mengupayakan haknya dia gitu ya, itu hal yang wajar-wajar aja karena itu kan sebuah hasil pemikiran yang mendalam gitu. Betul.
Tapi prinsipnya gini, orang baik tidak akan pernah mengakui bahwa dirinya baik. Gitu ya. Ya kalau yang hanya sekedar flexing itu berarti dia ya yang membutuhkan pengakuan dari orang lain dong. Iya. Gitu. Artinya dia tidak bisa menerima dirinya apa adanya gitu. Bukan tidak bisa menerima, belum bisa menerima dirinya apa adanya. Mungkin belum bisa melihat juga mungkin ya. Sebenarnya diri saya sendiri tuh kayak gimana sih gitu. Iya. Kebaikannya apa aja, keburukannya apa aja, kelemahannya. Kalau kebaikan pasti tahu. Oh iya, kalau kebaikan pasti tahu. Cuman keburukannya ini yang susah. Mungkin tahu juga, tapi nggak mau terima aja. Masa sih saya begitu. Dan tidak mau mengakui juga. Iya. Gitu ya. Karena kalau dibagi ya, di dalam diri manusia itu ada 4 bagian lah. Gampangnya gitu, ada 4 bagian. Satu bagian itu adalah yang kita sebut sebagai diri yang terbuka. Di mana kita tahu, orang lain juga tahu. Ya udahlah, itu sih semua orang tahu gitu. Itu diri terbuka. Lalu kemudian ada yang disebut dengan diri yang disembunyikan. Diri yang disembunyikan itu kita tahu, orang lain nggak tahu, dan kita nggak mau orang lain tahu. Gimana? Diri yang disembunyikan itu adalah ada satu kualitas diri yang kita tahu kita punya kualitas itu, orang lain nggak tahu kita punya kualitas itu, dan kita nggak mau orang lain tahu bahwa kita punya kualitas itu. Kalau contoh yang gampangnya aib, ada gitu orang yang aibnya mau diumbar-umbar, kecuali di acara yang hipnotis itu ya. Tapi kan itu hiburan, bukan aslinya seperti itu. Tapi kan kalau aib bukan kualitas diri mungkin, Coach. Ya, ini juga. Jadi orang kalau kualitas itu selalu dianggap yang baik-baik. Yang buruk juga kualitas. Iya sih, benar juga. Iya juga. Kualitas buruk ya. Iya, tapi kualitas yang tidak baik. Nah itu tadi ya, bagian diri yang tersembunyi. Nah ada lagi bagian diri yang buta. Gitu. Nah bagian diri yang buta itu kebalikannya. Kitanya nggak tahu, orang lain yang tahu. Nggak ngeh kitanya nggak ngeh, orang lain yang tahu. Dan biasanya kalau dikasih tahu ngeyel gitu, enggak, masa sih gitu, denial. Karena kita nggak tahu, karena memang nggak tahu gitu. Contohnya tahu, gitu. Ya contoh misalnya gini, berapa banyak orang yang dikatakan lu jangan terlalu polos nih jadi orang, lu ditipu terus. Masa sih, enggak, gue iya, mau baik aja kok sama dia gitu. Mungkin niatnya memang baik, tapi terlalu polos baiknya sehingga ditipu terus. Nah, terus kemudian yang paling parah ini ada yang disebut dengan bayang-bayang diri atau bagian diri yang tidak diketahui. Nah, ini kenapa dibilang paling parah? Karena kitanya nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Gimana tuh? Kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Gimana ya? Kitanya nggak tahu bahwa kita punya kualitas itu, orang lain juga nggak tahu. Nah, biasanya, dan ini kita bicaranya sudah mulai sesuatu yang diturunkan, jejak dari leluhur dan lain sebagainya. Ada dalam DNA. Ada di dalam DNA-nya gitu. Nah, tapi sebetulnya gini, yang membuat nggak tahu itu karena kurangnya kesadaran akan diri tadi. Yang sudah pasti dia nggak kenal dirinya, dia tidak sadar atas dirinya. Contohnya nih, bingung nih, yang kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Contohnya apa nih, Coach? Oke, jadi gini, pernah melihat ada orang yang demi menjadi populer, segala cara dilakukan. Ya. Untuk dia itu adalah hal yang wajar. Tetapi begitu kalau dia populernya itu karena prestasi, nggak apa-apa. Itu hal yang seharusnya seperti itu. Tapi banyak yang tanpa dia sadar, sensasi pun dia jalanin yang penting dia populer. Ingin populer tentu ada tujuannya dong. Pasti ada tujuannya. Bukan hanya ingin populer gitu kan. Pasti ada tujuannya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang kalau dia tidak populer, dia akan merasa resah. Bahkan dia juga nggak tahu tujuannya apa. Nah, ini yang disebut dengan diri yang tidak diketahui tadi. Ada sebuah dorongan yang membuat seseorang untuk berperilaku tertentu, tapi dia nggak tahu kenapa dia berperilaku seperti itu. Ada ya yang kayak gitu ya? Banyak. Nah, ini biasanya nanti menjadi bayang-bayang diri. Yang berusaha kita untuk bayang-bayang diri itu hanya diketahui oleh pikiran bawah sadar.
pikiran sadar kita nggak tahu bayang-bayang diri itu. Kan dia butuh pengakuan dari mereka supaya bisa masuk ke lingkar itu. Maka yang dilakukan adalah dengan cara flexing. Jadi keluar dari satu pameran ke pameran yang lain. Gini, kalau mencari nafkah di sosial media itu kan ada cara yang wajar, ada cara yang tidak wajar.